nyalakan pimbara, bakar relung hati yang padam dengan cintamu, luluhkan keangkuhanku. Bukan maksudku untuk mencari khilafan yang ku alami. Aku terjatuh ke dalam rekaman yang besar gitu. Nah sekarang kan dengan majunya teknologi, tool maupun alat perekaman itu di daerah juga banyak ya, banyak. Maksudnya musisi pun untuk home recording juga sudah oke. Nah pandangan kamu tentang industri musik di daerah ya, untuk teman-teman musisi yang di daerah, solusi atau pesan seperti apa yang bisa Jadi gini ya, kalau disampaikan? sebenarnya benar sih aku bilang ya bahwa sekarang ini hampir nggak ada batas, istilahnya nggak ada batasan. Semua orang bisa sebenarnya mau melakukan ya, istilahnya kesenian ya saya bilang, ekspresi entah itu lewat membuat lagu atau apapun sekarang kan bisa langsung, istilahnya langsung kita up ya, istilah kita expose ya. Hanya ya itu kadang memang kalau dulu kan ada standar yang ketat ya, istilahnya bahwa sebuah produk itu dianggap layak apa tidak itu kan tergantung mayor label. Kalau dulu kan sendiri itu dengan aturan istilahnya bahwa produksi itu, karena memang waktu itu juga peralatan masih sangat terbatas dan harganya juga sangat mahal kan. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang mungkin dia punya kesempatan untuk bisa sampai istilahnya berekspresi sampai bisa menelukan album gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak, hampir istilah semuanya lah sekarang studio rekaman di mana-mana kan, bahkan cukup di rumah aja bisa selesai kan, selama kita memang bisa menguasai itu kan. Ya gini, mungkin yang perlu saya rubah saya sampaikan adalah mindset cara berpikir yang mungkin perlu dibangun. Jadi kadang kalau kita melihat, ya ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi lah. Dulu aku waktu di daerah kan kadang mikirnya terlalu naif. Wah aku kadang mau musik aku harus datang ke Jakarta dengan harapan yang sangat muluk-muluk tanpa kita tahu ternyata di Jakarta, apalagi kalau sudah lihat industri kan, ternyata nggak seperti apa yang kita pikirkan kan, seperti itu. Jadi kadang ya kembali lagi kita harus merubah cara pikir kita. Maksudnya apalagi sekarang kita mau melakukan sesuatu itu kan pertama harus total. Ya, total itu dalam arti harus totalitas itu sungguh. Apapun yang saling terkait itu harus kita pikirkan matang-matang. Kalau masalah akhirnya kita bicara teknis, ya kita kan itu bisa macam-macam kan. Maksudnya kalau kita belum mampu ya kita ya ada jasa orang lah kalau perlu kita sewa. Tapi kan mindset cara berpikirnya yang penting. Kalau kita ingin istilahnya memperlakukan, istilahnya kita bikin karya, kan bikin lagu. Ya kalau sekedar cuma kita bikin lagu, kita upload ya udah selesai di situ aja kan gitu. Maksudnya eman kan gitu, sayang gitu. Kenapa nggak kita pikirkan lebih, istilahnya lebih jauh, bahwa sebenarnya kan apa yang kita kerjakan itu kan berpotensi menghasilkan profit sebenarnya kalau kita pintar mengelolanya kan. Walaupun mungkin profit itu bukan sebuah tujuan utama kan gitu, tapi ya apa salahnya sih kita kan kerjakan secara lebih serius gitu. Dalam arti kalau ini sudah nanti sudah jadi ya ini sudah bisa jadi istilahnya untuk makan kan. Mas Mit Mas. Monggo nggih. Kalau makan ya. Kan seperti itu. Terus dari produksi yang ini, maksudnya dengan keterbatasan alat recording yang ada gitu, itu jadi kendala nggak sih? Sebenarnya itu kendala apa enggak kendala sih tergantung ya. Kalau aku sih awalnya aku ngerasa itu sebuah kendala, karena
ya kita sudah terbiasa dengan kuping ya. Istilahnya kita bikin sesuatu yang standar. Dalam hal standar secara produksinya kan levelnya udah level nasional kan. Kita lama di situ kan. Sampai pada akhirnya bahwa ya realitanya aku di rumah cuma punya alat yang seperti itu. Awalnya sedih gitu kan. Nggak bisa ya gitu ya. Apa maksudnya iso ora kan. Cuman ya akhirnya aku coba lah. Istilahnya hanya aku berpikir ya kadang namanya hidup kan perjalanan kan. Bahwa kadang mungkin ya dengan apa yang ada, dengan segala keterbatasan itu kan jangan jadikan ini sebagai sebuah alasan untuk kita tidak melangkah. Saya lebih berpikir situ sih, selalu berpikir positif. Ya apa sih Allah disyukuri. Saya bilang daripada kita rawan, saya pokoknya itu semua disyukuri, dimaksimalkan dulu. Walaupun sempat sih ada sih teman-teman yang pengen support, pengen ini, cuman pada akhirnya kadang ya kembali ke rasa itu. Kadang mungkin suatu hal yang secara teknis ya mungkin bisa lebih bagus, bisa lebih sempurna, tapi kadang kalau kita berkomunikasinya kurang maksimal, kadang juga hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Saya bilang sebuah lagu itu kan punya semacam kayak room, itunya yang nggak nyampe. Jadi seminimal alat jangan menjadikan jangan jadikan sebuah alasan. Karena untuk berkarya. Iya kan karena nyatanya juga jadi kan, gitu, jadi bisa. kan gitu. Ya walaupun kalau kita ngomong masalah itu wah audiomu kurang enak ya. Ya sadari aku nggak akan marah karena memang aku menyadari ya kalau kita bandingkan dengan yang industri nasional masih kalah alatnya juga jauh. Tapi ya dengan seperti itu juga bisa kok. Terus alasan apa lagi? Daripada kita harus nunggu terus alas keburu mati kan. Nggak jadi karya. Nggak jadi karya. Terus gini aku juga belajar itu. Pertama belajar untuk bersyukur sih sebenarnya. Jadi ya aku berpikir dengan ini seorang alhamdulillah. Ayo jangan itu semaksimal mungkin. Karena aku yakin namanya proses kalau memang ini nanti jalan ke depan. Ya harapannya pasti akan lebih baik. Ya dengan yang ada kalau kita juga bisa maksimal. Ya lumayan. Anggap sudah lahir. Kayak secara kuping kita yang nyatanya juga kemarin aku sempat kaget juga sih ada. Ini sedikit cerita ya. Ada seorang seorang gitaris dari Jerman. Ya, dia akhirnya follow ke IG itu kan. Ya, dia nyapa sih hai segala macam bla 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 bla. Akhirnya dia juga ngirim balik link dia. Dia ternyata juga seorang gitaris yang aktif di YouTube ya. Itu dia ngasih link. Ya dia hanya kalau kamu nggak kelihatan tolong di like atau di subscribe kan gitu. Ya aku sempat buka channel dia dan aku lihat memang itu ya banyak karya dia ya. Itu salah satu apresiasi dari maksudnya ya Mang Iranya ini worldwide ya, maksudnya dengan hasil karya kita udah bisa didengar. Jadi gini makanya kenapa aku ini kan juga aku menjawab pertanyaanmu tadi soal istilahnya soal standar alat ya, bahwa orang dulu itu kan apa adanya, kalau dia suka enggak. Beda dengan orang kita yang kadang karena teman kita ada perasaan nggak enak. Kalau boleh kan nggak kenal juga enggak kan. Kenapa dia mau seperti itu? Ya pasti dia dengerin laguku. Ya walaupun menurutku audionya masih nggak enak, tapi buat dia nggak masalah kok. Enak kok audio. Ya maksudnya enggak, maksudnya menurut kuping bule loh. Kuping dia kan berarti ini masuk atau mungkin buat dia ini satu yang unik. Bisa jadi kan keterbatasan kekurangan bisa jadi satu hal yang enak ya enak menurut orang lain itu yang harus apresiasi apresiasi luar biasa ya sama akhirnya juga wah aku ternyata ini gitaris dari Jerman nih itu bener ya gitu kan. Terus beberapa teman atau juga yang teman dari komunitas jazz dari Jogja itu juga memberikan support yang dalam arti bukan karena dia teman, aku juga nggak kenal dengan ini yang dia bilang gini, ini gendeng ya Rey, berani melawan arus. Dan tapi melawan arus karena mungkin dari sisi materi ya. Misalnya kan memang kalau aku bilang cerita secara industri pop mainstream kan selalu bahwa seorang wanita itu istilahnya kita pencintai
Ya yang gitulah yang menurut aku lebay kan. Sedangkan lagu Song for Magi itu kan sudah jauh menembus batasan ini. Bahwa kalau aku bilang ini sudah tidak lagi cinta, sudah jauh. Kalau orang Jawa itu mungkin gemati. Sampai level itu gemati itu kan sudah kalau bahasa Indonesia nggak tahu tuh Pak, itu kan terjemahnya kan gemati. Jadi Gemati. sudah lebih dari rasa cinta ya. Karena gemati itu kita sudah tidak membicarakan hal yang bersifat fisik, sudah tidak bicara soal kecantikan, sudah nggak bicara yang sifatnya material atau fisik, itu sudah lebih dalamnya. lebih jauh ke dalam. Itu masalah penerimaan, masalah itu kita menerima, seperti itu dengan kelebihan kurang masing-masing, mau mengerti mau kan ya saya hanya mudah-mudahan ya menginspirasi banyak orang. Nek sing kayak Dopadu misalkan denger lagu itu jadi wah iya ya aku salah. Mudah-mudahan kan maksudnya ini sisi yang tersirat kan gitu. Karena bahwa ya kita harus bersyukur lah, apapun ya harus kita syukuri. Kalau tolak ukurnya adalah rasa-rasanya kita atau keinginan ya kita nggak akan nyampe, selalu yang ada kekurangan. Ya kan? Karena keinginan aku tuh bojoku wis tua saiki. Pengen sing ya. Kalau kita bicaranya gitu ya nggak akan selesai. Hidup kan berproses. Kita makin tua, artinya kita makin matang. Cara pandang kita pun juga harus makin bisa lebih bijaksana kan. Proses ya, proses. Oke. Pengennya ngobrolnya panjang lagi. Sudah sore. Betulnya Bang pengen nanya lagi tentang proses yang tadi ya audio ya, terus itu kan di visualnya keren banget. Pengen tanya masalah itu Mbak, dalam arti syutingnya mana, bla bla bla. Pokoknya masih banyak pertanyaan sih. Tadi mudah-mudahan nanti kita bisa ke tempat yang waktu kamu syuting sekali saya ajak ke sana di sana. Oke, biar lebih Oke guys, jangan lupa kasih komen di bawah, like sama subscribe di channel ini, tonton terus. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan sesuatu, paling enggak satu hal yang bisa saling sharing lah, satu hal yang bermanfaat sih teman-teman. Iya, oke. I'll see you later next time. Terima kasih ya. Terima kasih sudah tonton, dadah.